Halo anak-anak, semangat pagi. Bertemu dengan saya Ibu Ida. Hari ini kita masuk di materi kelas 5. Kita ada di pembelajaran 7. Tapi sebelum mulai, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati. Saat ini kami mau belajar, Tuhan berkati hati, pikiran, dan telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini, temanya adalah pengampunan Allah. Dan nats Alkitabnya ada dari kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4 dan juga Efesus 4 ayat 32. Nah, anak-anak, apa itu pengampunan? Pengampunan berasal dari kata ampun. Artinya maaf. Berarti pengampunan adalah memberi maaf, memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, membebaskan dari tuntutan, membebaskan dari hukuman, dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Itu arti pengampunan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kita mau belajar dari kisah penduduk Niniwe yang diampuni oleh Tuhan. Anak-anak, pada awalnya penduduk Niniwe itu jahat sekali. Mereka melakukan banyak kejahatan di kota Niniwe, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Allah tidak senang kalau umatnya itu terus-menerus berbuat dosa, terus-menerus berbuat jahat. Tuhan tidak suka. Itu sebabnya Tuhan hendak menghukum Niniwe. Tapi sebelum Tuhan menghukum Niniwe tadi, Tuhan memberikan kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk berubah, kesempatan kepada penduduk Niniwe untuk kembali ke jalan yang benar. Itu sebabnya Tuhan Allah mengutus Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe yang jahat tadi. Untuk apa? Untuk memperingatkan penduduk Niniwe, untuk menyampaikan pesan Allah kepada penduduk Niniwe, menasihati mereka. Yunus disuruh oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada penduduk Niniwe, untuk penduduk Niniwe itu segera bertobat. Karena apa? Karena kalau penduduk Niniwe tidak bertobat, maka Tuhan akan menghukum Niniwe dengan cara menghancurkan kota Niniwe. Nah, anak-anak, Yunus pergi ke kota Niniwe, dan sesudah sampai di kota Niniwe tadi, Yunusnya menyampaikan pesan Allah kepada penduduk Niniwe, menyampaikan kepada penduduk Niniwe bahwa kota Niniwe akan dihancurkan kalau penduduknya tidak segera bertobat. Nah, anak-anak, penduduk Niniwe tadi menyambut baik kedatangan Yunus. Penduduk Niniwe mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Yunus. Dan yang lebih baik lagi, penduduk Niniwe ini setelah mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Nabi Yunus, penduduk Niniwe itu menyesal. Mereka berkabung, mereka bersedih, menyesali dosa-dosa mereka, menyesali kejahatan-kejahatan mereka. Dan akhirnya secara bersama-sama penduduk Niniwe itu mohon ampun kepada Tuhan. Penduduk Niniwe itu puasa bersama-sama untuk memohon pengampunan dari Allah. Supaya apa? Supaya kotanya tidak
dihancurkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan melihat dong, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Tuhan senang dengan hal itu. Tuhan senang kalau umatnya itu yang jahat berubah menjadi baik. Itulah yang Tuhan mau. Nah, karena Tuhan melihat ada kemajuan, penduduk Niniwe yang jahat tadi tidak lagi jahat, sehingga apa yang terjadi? Tuhan tidak lagi menghukum Niniwe, Tuhan tidak lagi menghancurkan kota Niniwe, tapi yang terjadi adalah Tuhan Allah mengampuni penduduk Niniwe yang jahat tadi. Diampuni dosanya, tidak dihukum lagi, tidak dihancurkan lagi kota Niniwe-nya. Karena apa? Karena penduduk Niniwe mau mengubah hidupnya yang jahat tadi berubah menjadi baik. Nah, anak-anak kelas 5, apa yang dilakukan Tuhan tadi terhadap penduduk Niniwe, itu juga yang akan dilakukan Tuhan terhadap kita semua manusia. Karena apa? Semua manusia pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi ingat, Allah yang baik hati, Allah yang maha pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kejahatan kita, asal apa? Kita mau mengakuinya dan mau mengubah hidup kita untuk lebih baik lagi. Nah, anak-anak ibu, ada yang harus kita ingat. Ingat bahwa mengampuni itu adalah anugerah Allah. Pengampunan yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah anugerah Allah, pemberian Tuhan. Nah, anak-anak, karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita juga harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana caranya ya? Caranya itu, yang pertama, kalau ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita fokus dengan pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dengan pengampunan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Kita ingat itu. Kalau misalnya sulit, orang bersalah kepada kita, kita sulit mengampuninya, ingat bahwa kita juga pernah melakukan dosa. Kalau kita juga sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga dengan mengingat itu, maka kita akan dengan ikhlas, dengan senang hati memaafkan orang lain. Lalu apa lagi cara untuk mengampuni? Caranya adalah jika ada masalah, jika ada kesalahan orang, berselisih dengan orang, maka diselesaikanlah dengan jujur, diselesaikan dengan baik, supaya apa? Tidak ada dendam. Supaya apa? Kita ikhlas melepas maaf dari kita terhadap orang lain. Nah, anak-anak, mengampuni itu bukan pilihan kita. Artinya mau nggak ya aku ampuni, nggak ya, bukan. Mengampuni bukan pilihan, tetapi apa? Mengampuni adalah keharusan, karena perintah Allah yang ada di mana? Di Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengampuni kita. Karena kita sudah diampuni, maka kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ingat, fokus bahwa semua orang, kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika orang yang bersalah kepada kita, belajarlah untuk memaafkannya. Karena kesalahan kita yang besar sekalipun diampuni oleh siapa? Diampuni oleh Tuhan. Nah, anak-anak, apa sih manfaatnya jika kita mengampuni? Dan apa sih akibatnya kalau kita tidak mengampuni? Nah, kalau kita mengampuni, manfaatnya adalah kita akan banyak teman.
kita akan banyak sahabat. Lalu apalagi tidak ada musuh. Karena apa? Kita mudah memaafkan orang lain. Apalagi pikiran kita tenang. Kalau pikiran kita tenang, badan juga jadi sehat. Kenapa pikiran tenang? Karena tidak menyimpan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Terus kalau kita tidak mengampuni, apa akibatnya? Orang yang tidak mengampuni, orang yang pendendam itu biasanya banyak musuh. Karena dikit-dikit orang salah didiamkan, orang bersalah dimusuhi, itu banyak musuh. Tidak ada teman, dan dia akan bisa disakiti oleh pikirannya sendiri. Karena apa? Pikirannya yang selalu buruk terhadap orang lain tadi akan mengganggu ketenangannya, sehingga belajar pun dia tidak konsentrasi, mengingat-ingat masa lalu yang tidak baik, mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada dia, itu tidak baik. Oke anak-anak ibu, jadi ingat, karena Allah sudah lebih dulu memberikan pengampunan kepada kita, maka sebagai rasa syukur kita, sebagai respon kita, kita juga harus mengampuni sesama manusia yang bersalah kepada kita. Ingat, pengampunan yang Allah berikan itu kepada kita harus kita respon dengan cara memberikan pengampunan terhadap orang lain. Karena tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ingat, belajarlah untuk mengampuni karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kesalahan kita. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk kami boleh mengampuni, meneladani Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami supaya kami mampu mengampuni sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.